Oh ya, ya, ya. Ya, sudah bisa ya? Sudah. Oke, baik. Oke, jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya sering tampil di acara webinar yang diadakan oleh Bapak Budi melalui FKBTI. Pada waktu itu berkumis dan tidak inherent jabatan apapun dalam diri hamba. Jadi saya fight benar-benar. Masih sebagai relawan. Saat ini dalam diri relawan yang ada dalam diri saya sudah ada satu jabatan di istana. Itu bukan berarti sifat kerelawanan saya itu hilang. Tidak. Sebelum saya datang di sini, saya diskusi dengan Pak Jenderal Edison Napitupulu. Saya bilang, Bapak Edi, kalau tidak ada restu untuk saya mewakili KSP hadir sebagai narasumber, maka saya tidak akan hadir. Beliau bilang, Pak Yandes, hadir. Apa artinya? Artinya bahwa saya yang berada bersama 5 jenderal di Wisma BSG ini, atas nama KSP, melalui Bapak Edison, mereka merestui apa yang saya sampaikan hari ini. Seharusnya Bapak Budi, mohon maaf, ada deputi yang namanya deputi 2. Mereka menangani agraria. Tapi saya mau menyatakan satu hal begini. Semenjak saya masuk di KSP 1 Oktober tahun 2022 ini, hampir semua masyarakat yang datang mengadu kepada saya, scope of jobnya ada di deputi 1, 2, 3, 4, dan 5. Apakah saya tidak menerima mereka? Saya sudah katakan sebelum saya masuk. Saya asalnya dari relawan Jokowi. Jokowi volunteer. Jadi tolong, kalau masyarakat melalui relawan atau masyarakat itu datang cari saya harus terima mereka. Walaupun tentunya selektif, tidak semua. Nah, saya mau katakan begini. Yang pertama mungkin kepada Pak Eros Jarut dulu. Saya dan Pak Eros pernah webinar pada waktu teman baik saya dipanggil lebih dulu oleh Tuhan. Adik kandung Bapak Eros, Pak Budi, sangat militan. Dan dia teman baik saya. Pada saat itu saya lebih mengenal Pak Eros. Dan saat ini Pak Eros karakternya masih tetap seperti itu. Benar. Hanya memang ada beberapa saya meng-underline, menggarisbawahi, tetapi beberapa harus saya berikan catatan. Contoh tentang foto tadi. Pak Jokowi ini menganut prinsip love your enemy and do them good. Musuh siapapun juga dia undang. Dan saya hadir pada waktu itu. Resepsi pernikahannya. Saya berada bersama Pak Letnan Jenderal Dr. Terawan, mantan Menteri Kesehatan. Dan kita hadir. Jadi menyakit foto itu silakan, betul. Semua berasosiasi apapun. Tetapi saya masih tetap berpikir positif bahwa Bapak Jokowi melampaui. Dia sangat mencintai semua orang. Nah, menyangkut ada hal-hal dalam diri orang-orang yang hadir di foto itu, silakan masing-masing berargumentasi. Nah, saya sampai kepada masalahnya. Begini. Mengapa sudah ada statement himbauan sudah menuju 4 kali dari Bapak Jokowi dan kelihatannya belum terlalu banyak yang dilakukan itu. Kita tidak boleh mengambil satu kesimpulan yang sempit seperti itu. Dengan menggantikan Menteri ATR BPN, Bapak Jokowi sebenarnya menginginkan bahwa dalam kepemimpinan baru di ATR BPN ini, Pak Jenderal Hadi Cahyanto akan membenahi institusi yang paling penting kalau bicara tanah itu. Dan beliau lagi bekerja keras. Padahal kita sudah tahu juga bahwa sekeras apapun pemimpin itu, jika sistemnya itu tidak dirubah dalam arti begini. Dulu saya pernah berbicara bersama dengan Pak Budi
Kita berkeinginan kalau boleh satu saat mengatasi ini kita bentuk apa yang disebut Komisi Pemberantasan Mafia Tanah atau Perpu apapun namanya. Karena apa? Mohon maaf, ada istilah lex mula lex nulla. The bad laws is no law. Hukum yang buruk itu tidak ada hukum. Kelihatannya law enforcement tidak ada. Maka itu saya sudah ada di KSP. Saya akan berusaha bersama-sama dengan Bapak Abednego Tarigan, Ketua Deputi 2, untuk bagaimana supaya seandainya dibutuhkan satu terobosan untuk 1-2 kasus, silakan. Dan saya lagi uji coba itu. Kemarin saya ke Binagraha untuk menyampaikan itu kepada staf beliau. Kira-kira begitu ya Pak Budi ya. Jadi secara keseluruhan saya mau nyatakan begini. Korban mafia tanah harus punya optimisme seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Eros Jarot tadi. Optimisme ini akan kita lihat ke depan. Karena Pak Jokowi sementara berpikir bagaimana merecovery semua hal-hal yang hilang dulu. Yang merupakan satu sistem nilai itu. Merecovery ini tidak gampang Pak. Sekarang baru saya tahu setelah saya jadi pejabat. Walaupun dengan jabatan yang tidak struktural, hanya fungsional. Tapi saya mulai tahu bahwa memang tidak gampang untuk mengatur negara sebesar Indonesia ini. Demikian untuk sementara dari saya. Terima kasih. Iya. Iya, jadi begini. Betul. Dulu saya berkomunikasi dengan Bapak Kapolri. Bapak Kapolri menyatakan bahwa sudah ada Satgas Anti Mafia Tanah. Tetapi sekarang okelah, semua tahu bahwa dalam tubuh Kapolri ada pembenahan besar-besaran dengan beberapa special case yang belakang ini terjadi. Tetapi apapun ceritanya, ada Satgas Anti Mafia Tanah juga di Kejaksaan Agung. Masalah Satgas itu jalan atau tidak sesuai the rule of law, itu saya tidak terlalu campur di situ. Oleh karena itu Pak Jokowi pernah menyatakan ini, bentuk tim lagi anti mafia tanah yang diketuai oleh Menko Polhukam. Apa artinya? Bapak Jokowi paham bahwa ini semua pekerjaan besar, semua harus terlibat antar departemen. Nah sekarang beliau berupaya lagi untuk menggantikan Menteri ATR BPN itu. Tentunya Bapak Menteri yang baru ini sementara bekerja. Kita belum bisa lihat hasilnya, tetapi saya sudah dapat kabar ada pembenahan, ada guidance and counseling, ada demosi, ada mutasi promosi besar-besaran di ATR BPN. Semua itu menuju kepada hasil akhir, resultnya itu semoga menyangkut carut marut dalam masalah agraria ini melalui satu land reform yang benar. Kita menuju kepada kedaulatan agraria tentunya. Jadi kita lihat saja ya. Silakan. Saya langsung jawab, tidak ada. Saya langsung jawab, tidak ada. Karena dasar berpikir saya tadi. Saya punya satu dasar. Bahwa love your enemy and do them good. Musuh-musuh, selama musuh itu tidak membahayakan eksistensi negara, maka saya pikir tidak salah Pak Jokowi. Biarkan saja selama tidak berbahaya. Tetapi kalau itu berbahaya, coba lihat. Dihancurkan oleh Bapak Jokowi, Pak. Nah menyangkut mafia-mafia tanah yang besar, memang kita tahu bahwa saya juga baru di sini. Saya akan minta nasihat dari teman-teman saya, para jenderal itu, masukan supaya saya tidak salah melangkah. Dalam arti salah menempatkan diri sesuai dengan apa yang seharusnya saya emban. Ya saya bisa katakan bahwa Bapak Jokowi tidak terlibat dengan hal-hal yang tidak benar.
di republik ini. Politik, ya memang politik is the art of making impossible things become possible. Begitu. Jadi saya pikir, saya jawab dengan tegas, Pak Jokowi tidak terlibat. Dia bahkan mencium keringat rakyat. Itu yang saya tahu dari dulu. Perlu. Statement seperti itu dalam negara demokrasi sangat perlu. Saya punya idola itu Slamet Raharjo, Eros Jarot, dan Pak Budi. 3 adik kakak itu nasionalismenya tinggi, Pak. Saya tahu bahwa apa yang dikatakan Pak Eros tadi itu tidak mempunyai satu vested interest di sana. Dia tidak punya self interest. Dia interestnya itu bagaimana NKRI ini kokoh. Tetapi adapun hal-hal yang disampaikan itu bertabrakan dengan policy maker yang ada, nanti kita lihat begitu. Ya, baik. Begini, masalah hopeless itu tidak ada. Semua agama melarang itu, tidak ada itu. Kita harus berjiwa optimis seperti apa yang ditanamkan oleh Bapak Jokowi. Bapak Jokowi paling tidak suka orang yang pesimis. Kita harus optimis. Beliau itu kan berpikirnya bukan satu, itu holistik keseluruhan NKRI. Betul bahwa kita berada dalam darurat agraria, itu saya sampaikan kepada beliau. Dan beliau lagi berusaha bagaimana tidak menabrak misalnya hal-hal yang akan menjadi konflik horizontal atau konflik vertikal. Jadi memang ada hal-hal khusus yang harus korban mafia tanah ini saya minta tetap dukung saja itu FKMTI. Saya juga ada di sana. Karena forum korban mafia tanah ini mungkin satu-satunya forum yang sangat peduli dengan korban mafia tanah itu. Dan beberapa kasus besar yang sudah saya lakukan pada saat saya masih jadi relawan dan berada bersama dengan Pak Budi di FKMTI, itu sementara bergulir. Ada beberapa tim saya di luar pun juga lagi benahi. Kapan waktu yang tepat untuk kita harus tuntaskan beberapa, biar jadi contoh di Republik ini. Demikian Bapak. Terima kasih banyak. Habis ini saya mohon ada pamit juga dulu. Ada rapat kecil lagi di KSP sana. Terima kasih banyak. Oke, baik. Demikian. Sekalian saya pamit sebagai statement close saya ya. Terima kasih. Selamat berjuang. Dilarang untuk pesimis. Harus optimis terus berjuang untuk meraih kembali hak-haknya sehingga negara ini melalui rakyatnya berdaulat atas tanahnya. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Langsung diselesaikan. Pak Putri.